Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu peserta lain untuk bergabung, ya mungkin banyak hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kita akan buka simposium sesi ketiga ini, ya, yaitu tentang klinik dan spa kecantikan. Terlebih dahulu kepada rekan-rekan peserta untuk membisukan suaranya atau memute mic-nya ya agar tidak terjadi kontra suara. Baik, rekan-rekan sejawat yang saya hormati, saya cintai dan saya marilah kita buka acara simposium yang ketiga klinik dan spa kecantikan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita sudah melakukan simposium yang pertama dan kedua, yaitu tentang general simposium, yaitu kita menyamakan persepsi dan mindset kita terhadap obat tradisional. Kemudian yang kedua kemarin adalah materi tentang pojok herbal apotik. Nah, untuk pojok herbal apotik ini memang kita sudah menuju ke arah teknis atau ke arah gerakan nyata ya. Jadi saya mengumpulkan 30 apoteker yang berpraktek di apotik. Nah, dari apa namanya? Dari 30 yang saya rekrut itu hampir sudah sekitar 40-an yang menghubungi saya, namun beberapa kendala seperti misalkan apotek yang belum punya sendiri dan sebagainya sehingga belum bisa kita masukkan di proyek pionir ya. Jadi kemarin yang masih misinformasi bahwasanya untuk pionir ini di luar program simposium ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam pojok herbal apotek bisa japri WA ke saya ya. Karena kemarin banyak yang bingung apakah ada grup lain atau tidak ya. Jadi untuk grup yang pojok herbal apotek itu memang belum kita bentuk ya, baru inventarisir ya. Jadi diinventarisir, saya menanyakan visi dan misi, kemudian apakah kita satu mindset atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak satu mindset, sementara kita skip terlebih dahulu. Gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan masuk ke sesi 3 simposium herbal anti mainstream, yaitu tentang klinik dan spa kecantikan ya. Bagi rekan-rekan yang tidak memiliki apotek atau seperti Pak Farid yang bukan basicnya bukan apoteker gitu ya, dan rekan-rekan lain yang tidak berbasis pada apoteker, nah, ini ada satu bisnis lagi di obat tradisional tentunya dengan tetap mengedepankan pelayanan berbasis ilmu pengetahuan ya, yaitu klinik dan spa kecantikan. Nah, bagaimana tentang mekanisme cara pendirian atau hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan klinik dan spa kecantikan nanti akan disampaikan oleh Bapak Kim Toko. Baik, tanpa berpanjang lebar, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Kim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya sesi pertemuan yang bersifat spesifik. Meskipun ini spesifik, tetapi sekali lagi kita tidak sampai pada dataran yang detail ya, yang sampai ke teknis banget, karena secara waktu juga tidak memungkinkan. Maka bagi Bapak dan Ibu yang berminat, nanti bisa kontak ke Mr. OK Learning Center ya. Begitu juga dengan kemarin pojok herbal apotek juga sama. Bagi yang nanti berminat ya dengan persyaratan yang dan ketentuan yang berlaku atau
diberlakukan oleh pojok herbal oleh Mr. OK Learning Center ya nanti bisa mendaftar ke sana. Nah untuk yang kedua ini adalah peluang bagi yang tidak berbackground apoteker pun bisa, atau yang apoteker pun juga bisa, yang tidak harus buat apotek tapi langsung membuat semacam layanan kesehatan tradisional atau spa kecantikan ya, beauty spa. Nah, ini tergantung orientasi saja. Mohon maaf hari ini memang baru masa pancaroba ya, jadi kondisinya juga kurang fit. Nah, ini adalah kita masuk di layanan kesehatan tradisional. Ya, nanti bisa klinik holistik atau spa beauty ya. Ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang pertama, yang kedua ya, bahwa di setiap negara itu punya kebijakan ya. Jadi kalau bicara itu ada 3 ya. Saya ingin sampaikan nih tiga itu. Yang pertama ada polisi kebijakan, yang kedua ada regulasi, yang ketiga ada program atau aksi. Jadi WHO itu mengkategorikan, kadang ada negara yang sudah punya kebijakan untuk mendorong pelayanan kesehatan tradisional, tapi belum ada peraturannya. Nah, mungkin sudah ada kebijakan, sudah ada peraturan, tapi belum ada programnya. Nah, misal seperti itu. Nah, yang di Indonesia, ya, ini saya cerita yang di Indonesia, itu kebijakannya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, programnya juga sudah ada, tetapi programnya belum optimal atau capaiannya belum optimal, gitu aja. Tapi dilihat dari sisi kebijakannya jelas pemerintah Indonesia sudah ada. Nah, kalau dibandingkan di beberapa negara di dunia, ada ini yang disebut integrasi. Contohnya adalah Cina, Korea, Vietnam. Ya. Kemudian ada juga yang inklusi kebijakannya. Ya, inklusi itu kalau integrasi berarti sudah menyeluruh. Ya, kebijakan itu sudah menyeluruh. Tapi kalau inklusi itu baru di beberapa sistem atau di beberapa bagian saja. Di Indonesia ini sistem pelayanannya sudah boleh kebijakan yang sifatnya kestrat, kesehatan tradisional. Tapi asuransinya, sistem asuransinya itu belum mengcover, BPJS-nya belum mengcover yang sifatnya tradisional. Maka jamu tidak pernah akan diklaim boleh di-cover oleh BPJS gitu kan. Ini contohnya ini ada Inggris, Amerika, Kanada, Norwegia, Jerman, Australia, dan seterusnya. Kemudian toleransi, ini seluruh sistem kesehatan nasional suatu negara itu intinya tetap berlandaskan pada kedokteran konvensional atau kedokteran barat atau obat kimia. Tapi beberapa jenis yang kestrat masih bisa diterima, terutama yang berkaitan dengan misalkan yang kestrat untuk preventif ya. Ini contohnya di Italia. Jadi kita ini ada di tengah-tengah sepertinya sistem kita ini. Tidak seperti di Cina ya, tidak seperti di sana benar-benar sudah terintegrasi ya. Tapi juga tidak seperti Italia. Italia itu masih berkekeh, bersikukuh, pokoknya kedokteran barat gitulah atau kedokteran konvensional. Di kita ini sudah ada kebijakan-kebijakan termasuk pelayanan kesehatan tradisional. Nah, berikutnya berkaitan dengan penyakit ya. Ini kenapa kesehatan tradisional itu menjadi sangat penting saat ini? Karena sistem pengobatan kesehatan tradisional itu bersifat holistik dan paripurna atau komprehensif. Maka ketika sekarang pola penyakit manusia bergeser dari infektif ya. Ini tahun 90-an ini didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi. Kemudian sekarang 2015 beralih kepada penyakit tidak menular atau kita sebut sebagai communicable disease ya. Itu menjadi mestinya gitu loh, mestinya
kedokterannya atau sistem pelayanan kesehatan juga bergeser mestinya. Kenapa? Karena kalau infeksi ya dulu ini tahun 90-an ini memang dominan obat-obat antibiotik. Dan mau nggak mau yang namanya antibiotik itu nggak pernah ada yang dari bahan alam. Antibiotik mesti selalu dari kimia gitu. Menjadi penyakit tidak menular 57% tahun 2015 ya. Awalnya 56%, tahun 90 ini penyakit menular. Nah, penyakit tidak menular itu kalau diobati dengan penyakit dengan obat-obat kimia, karena waktu pemakaiannya dalam jangka yang sangat panjang, bisa jadi malah seumur hidup, maka dampak efek sampingnya itu yang berdampak buruk pada kesehatan. Sehingga mestinya data ini kan data dari Kementerian Kesehatan nih. Nah, data ini mestinya juga diikuti oleh pergeseran pola pikir masyarakat bahwa mestinya mereka lebih mengutamakan pada pelayanan kesehatan tradisional. Seperti itu. Ini semoga konsep ini masuk ya. Nah, jenis pelayanan kesehatan kalau di Indonesia itu dibagi seperti ini. Ada yang konvensional, ini yang dianggap sebagai mainstream itu tadi. Nah, kita itu main di yang anti mainstream, berarti melawan arus. Berarti ada di sini non konvensional. Nah, non konvensional itu dibagi ada yang tradisional, ada yang non tradisional. Nah, kita ada yang di tradisional. Nah, tradisional itu dibagi ada 3, empiris, komplementer, integrasi. Nah, yang kemarin yang kita bahas pojok herbal apotek itu yang ini, yang integrasi. Lalu selain integrasi, selain di apotek, di mana di puskesmas itu juga bisa main di sini. Tapi kalau yang di rumah sakit, beberapa contoh rumah sakit yang menerapkan itu memang tidak berhasil. Bisa dikatakan gagal lah setelah adanya program BPJS itu, karena obat-obat herbal tidak di-cover BPJS, akhirnya masyarakat pindah ke layanan yang obat-obat kimia. Intinya apa? Ya pokoknya dapat gratisan gitulah. Kalau masyarakat itu pragmatis saja. Dapat gratis ya sudah. Itu yang lebih buru oleh masyarakat. Nah, dasar hukum ini tadi kan kebijakannya sudah ada. Regulasinya ini. Jadi Bapak Ibu yang akan praktek di kesehatan tradisional jangan takut. Karena sudah ada payung hukumnya, regulasinya. Ini regulasinya ini yang bawah ini aja langsung. Permenkes nomor 61. Ya, Permenkes nomor 37, Permenkes nomor 15, Permenkes nomor 8, Permenkes nomor 9. Itu kan. Nah, kemudian ini peraturannya yang tentang pelayanan kesehatan tradisional. Ya. Ini PP-nya nomor 103 tahun 2014. Ini tentang regulasinya. Tolong nanti kalau yang akan mengambil di sini menjadi atau tertarik, ini akan kita bedah secara detail. Maka tadi saya sampaikan, di sini nggak mungkin saya akan mendetailkan ini. Ya. Terus ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan tradisional yang empiris. Ya, ini yang empiris. Yang empiris. Kemudian ini yang komplementer. Jadi ini yang ini tadi saya menjelaskan yang ini. Nah, ini yang 3 ini. 3 ini, empiris, komplementer, integrasi. Ini ada aturannya semua, undang-undangnya ini tadi. Ini yang komplementer, ya. Kemudian ini yang integrasi. Jadi semuanya sudah ada aturannya. Sudah ada Permenkesnya. Jadi jangan dianggap ini praktek legal, ilegal. Jangan, ini legal, benar-benar legal gitu. Nah, termasuk pelayanan kesehatan spa, ya, beauty spa ini ada peraturannya juga, gitu. Bahkan praktek yang menggunakan konsep
tanaman obat keluarga atau toga, atau istilahnya Pak Darmawan kemarin yang dari dapur gitulah istilahnya. Apa-apa yang dari dapur. Nah, ini juga sudah ada ininya. Nah, saya sarankan bagi Bapak dan Ibu yang mulai akan mengembangkan klinik, dimulai dulu dari 11 herbal pilihan. Ya, ada kunyit, ada sirih, ya, jahe, kelapa, kumis kucing, pinang, ya, sirsat, kencur, temulawak, meniran, mengkudu. Gitu. Di sini dulu ini diperdalam, ya, 11 tanaman ini. Kalau ekspektasi saya dalam sistem pembelajaran berkurikulum, Bapak Ibu setidaknya nanti menguasai 300 jenis tanaman, ya. Tapi untuk tahap awal ya ini dulu, ya, yang 11 herbal pilihan. Ini dasarnya dari tanaman herbal yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia. Itu dasarnya. Lalu selain yang dasar tadi, itu kan dasar ini spesies ini ya, jenis. Tapi kalau dasarnya adalah keluarga atau family, ini utamakan yang menguasai Zingiberaceae. Ini ada 20 jenis tanaman dari Zingiberaceae. Termasuk ini tadi sudah disebut di sini ya. Ada jahe, ada temulawak, kencur, ya, kunyit. Ini termasuk Zingiberaceae keluarganya. Terus Asteraceae, tanaman yang berbunga, ya. Tanaman berbunga ini nanti jenisnya banyak sekali di sini. Ada 300-an lebih. Terus Poaceae, ini rumput-rumputan. Ya, di sini tadi juga ada jenis kelompok Poaceae. Itu ini apa? Kelapa ya. Kelapa itu termasuk Poaceae. Kemudian ada yang Leguminosae, itu kelompok kacang-kacangan atau polong-polongan, ya. Ini juga bisa menjadi awal pembelajaran dulu mengenal herbal. Kemudian kelompok Taceae atau jambu-jambuan gitu. Jambu-jambuan ini juga bagus. Ininya. Dasarnya kenapa saya memilih yang 5 tadi, karena itu yang memang paling mudah didapat di sekeliling kita itu. Kalau mencari jambu-jambuan kan banyak jenisnya, termasuk daun salam ya, itu masuk di sini Myrtaceae. Nah, ini unit pelayanan kesehatan integrasi yang ada di rumah sakit, tapi ini tidak berjalan, gitu loh. Tidak optimal perannya ini. Sejak adanya BPJS ini, apa istilahnya itu, hidup segan mati tak mau. Jadi itu setelah adanya konsep BPJS ini pada mati suri semua ini. Nah, kita ingin menghidupkan ceritanya gitulah. Ingin menghidupkan lewat program-program yang pemerintah sendiri sudah punya peraturannya gitu, peraturan perundang-undangannya gitu. Ini contohnya Gria Sehat, yang contoh Gria Sehat yang ada di Kementerian Kesehatan. Ini alamatnya di Jembatan Penghubung Adiatma lantai 4 ya. Ini pelayanan yang diberikan, ini contohnya settingnya memang seperti ini ya, ada bednya, tempat tidur gitu kan. Terus pelayanannya di sana akupunktur, akupressor, pijat bayi, dan ramuan. Ini yang sudah ada contohnya. Ini contoh ya. Tapi di sini tidak melakukan pelayanan, cuma contoh itu. Contoh layoutnya seperti ini. Nah, pelayanannya seperti ini, akupunktur, akupressor ya. Atau dengan herbal ya. Ini contoh yang ada di sana. Nah, kalau yang contoh yang empiris, ini contohnya adalah sebutannya mereka penyiar tradisional. Ini contoh, penulisan papan namanya seperti ini. Kartono Pijat Urut, hari bukanya Senin Jumat jam sekian. Nomor STPT-nya asosiasi, nomor anggota asosiasi.
Seperti itu. Jadi mereka untuk mendapatkan STPT ini harus dapat rekomendasi dari asosiasi. Kalau ramuan itu dari Aspetri ya. Contohnya gitu. Nah, ini beberapa kesalahan yang ingin kita luruskan kaitan dengan istilah empiris ya, pengobatan empiris. Ini menyebutnya izin Depkes, padahal dia bukan Depkes ya, tapi STPT tadi. Kemudian ada kata klinik ya. Kata klinik ini masuknya nanti sebutnya bukan di empiris ya, tapi dia masuk di integrasi. Itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau pakai yang klinis itu adanya di integrasi. Jadi kayak pojok herbal apotek itulah. Kemudian menggunakan promosi yang berlebihan. Ya, penyembuhan spektakuler. Spektakuler itu yang seperti apa kan nggak jelas. Menggunakan gelar yang tidak sesuai. Ya, gelar tidak sesuai itu misalkan ini Profesor Dr. Margoto, padahal gelar profesor itu kan gelar yang tidak sembarang orang. Dia lewat jalur akademik atau profesional. Nah, sekarang banyak mengaku profesor. Kemarin yang dipermasalahkan itu, yang menemukan profesor gitu. Ya. Jadi seperti ini yang harus tidak boleh nanti kita membohongi masyarakat ya. Kalau kita ininya ya sebutkan saja kita seorang apoteker gitulah, itu malah lebih ini jelas. Ahli patah tulang ini yang seperti ini juga dikoreksi. Kemudian terapi ion ini tidak valid hasilnya. Apakah benar-benar air yang keruh itu berasal dari detoksifikasi atau racun yang keluar dari tubuh, itu kan? Atau ceragem ya, ini pengobatan ceragem ini juga masuk sini. Nah, baik, sekarang dari itu mari kita bahas pengertiannya. Jadi pelayanan kesehatan tradisional itu salah satu pendekatan perawatan atau pengobatan yang berdasarkan pengetahuan dan atau keterampilan yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman atau kepercayaan suatu masyarakat tertentu yang diturunkan secara empiris. Jadi awalnya itu memang seperti itu. Nah, karena dalam pelayanan kesehatan tradisional itu dibagi ada empiris, ada komplementer, dan integrasi, maka kalau pelayanan kesehatan empiris, penerapan pelayanan kesehatan berdasarkan pendekatan biokultural, ya, yang manfaatnya dan keamanannya dibuktikan secara empiris. Ini dasar hukumnya. Kalau yang praktek di empiris, ya, itu nanti sekelas dengan Yutispa. Jadi enak, Yutispa juga nanti pakai ini empiris ya. Nah, nanti ada proses pembinaan ya yang dilakukan dengan tujuan adalah untuk meningkatkan keamanan ya, efektivitas dan mutu. Jangan sampai nanti misalkan menggunakan terapi herbal kemudian herbalnya itu tidak terkendali atau susah parameter mutu yang ingin ditetapkan. Kemudian meningkatkan penggunaan yang rasional serta penggunaan ke arah yang lebih baik. Jadi ini definisi dari pembinaan. Sehingga nanti akan terjadi peningkatan pengetahuan, kecakapan, ya, keterampilan agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Nah, yang melakukan pembinaan nanti ada 3 aspek ya, pemerintah pusat, daerah, dan organisasi profesi atau asosiasinya. Nah, kebetulan kalau Gria Sehat ini kita punya asosiasi profesinya, yaitu Pergisti ya. Kebetulan dulu saya yang menjadi ketua umumnya, pernah menjadi ketua umum Pergisti ya. Sekarang yang menjabat ada di teman-teman di Cirebon itu. Pengawasan atau controllingnya, kegiatan untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Ya, kemudian tujuan upaya mencegah kemungkinan penyimpangan dari rencana, instruksi, dan saran yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu tujuannya. Lalu tujuan pengaturan ini adalah untuk melindungi
ya, memberi perlindungan dan memberi kepastian hukum baik pada pemberi layanan maupun penerima atau masyarakat. Jadi kalau kita sudah mengikuti sistem yang ada di peraturan, insya Allah praktek itu aman-aman saja. Tadi sudah saya sampaikan, jenis pelayanannya ada empiris, komplementer, dan integrasi. Yang integrasi sudah kita bahas ya kemarin di pelayanan kesehatan pojok herbal apotek itu integrasi. Ini contoh pengembangan integrasi, sekali lagi nanti bisa ke puskesmas ya, bisa ke rumah sakit ya, tapi saya sarankan ini kita mulai dulu ke apotek dulu ya. Kalau ke rumah sakit kompleks dan tadi sudah saya sampaikan banyak yang mengalami kegagalan. Nah, mari kita bahas perbedaannya ini. Ini ada perbedaan ya antara empiris, komplementer, dan integrasi. Kalau dari sisi SDM-nya di sini ada kata penyiar tradisional. Tapi kalau komplementer ada istilah nakestrat. Nah, yang integrasi itu kombinasi gitu. Nakestrat dengan nakes gitu lah. Lalu pendidikannya ini bisa informal, non formal. Nah, kalau yang komplementer minimal D3. Jadi Bapak Ibu yang tetap ingin menjadi apoteker tapi pengen punya katakanlah gria sehat, maka harus kerjasama dengan lulusan D3 kesehatan tradisional untuk mengurus perizinannya. Kemudian yang empiris ruang lingkupnya preventif promotif ya. Ini bisa kuratif, yang komplementer, dan juga yang integrasi bisa kuratif. Kuratif rehabilitatif. Nah, izinnya nanti namanya STPT ini. Kalau yang nakestrat STR TKT atau SIP TKT. Kalau ini STR SIP gitu. Jadi ada kata TKT-nya itu yang merupakan tingkatan dari kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional. Nah, ini cara pengobatan atau perawatan di pelayanan kesehatan tradisional. Ini bisa menggunakan keterampilan, baik itu yang sifatnya manual, ya, misalkan pijat gitu ya, atau yang menggunakan alat-alat, ya, menggunakan beberapa peralatan, tapi peralatannya itu tidak identik dengan peralatan yang dipakai di medis. Jadi nggak boleh seorang tenaga kesehatan tradisional itu menggunakan stetoskop, misalkan seperti itu nggak boleh. Kalau menggunakan ramuan bisa semua jenis ramuan, ya, tanaman bisa, hewan bisa, mineral bisa. Jadi kalau misalkan tipes dikasih cacing tanah, boleh itu, nggak masalah. Nah, kombinasi itu berarti antara keterampilan dan ramuan. Dan saya sarankan nanti Bapak Ibu yang minat di pelayanan ini sebaiknya adalah menggunakan kombinasi, tidak hanya keterampilan ya atau ramuan, tapi kombinasi. Ya, bisa akupunktur dengan ramuan, ya, bisa akupressure dengan ramuan dan lain-lain lah. Ya. Tata cara pelayanannya nanti berpraktek sesuai keilmuan, ya, tidak dapat digantikan oleh hatra lainnya, merujuk pasien yang berada di luar kewenangannya, ya, wajib memiliki STPT, tidak melakukan intervensi yang bersifat invasif. Ini yang di sini masih terjadi perdebatan yang terkait dengan bekam misalkan, kemudian lain-lain lah. Meskipun bekam sendiri sudah punya asosiasinya, yaitu PBI ya, Perkumpulan Bekam Indonesia. Lalu satu STPT itu hanya untuk satu dan satu tempat praktek ya, berlaku 2 tahun, dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Ini syaratnya untuk mengurus STPT. Ya, ada surat pernyataan mengenai metode pengobatannya itu gimana. KTP, pas foto, surat keterangan lokasi tempat praktek, surat pengantar dari puskesmas, dan surat rekomendasi dari asosiasi yang menaunginya. Ini alur penerbitan STPT. Jadi sekali lagi kalau STPT ini adalah untuk pelayanan di spa beauty atau di kesehatan tradisional empiris ya. Alur penerbitan izin panti sehat.
nanti persyaratan pemohon, kemudian nanti mengajukan ini ke dinas perizinan ya. Nah, panti sehat kalau perorangan itu STPT bisa juga nanti berkelompok ya, membuat ini termasuk ini apa tadi spa beauty itu bisa berkelompok ya. Nah, kemudian ada yang penggunaan alat dan teknologi, barangkali ada di antara kita yang berpraktek menggunakan alat dan teknologi. Nah, ini yang dimaksud di sini tidak boleh menggunakan alat-alat yang identik dengan fungsi dari kedokteran atau dari dokter. Itu nggak boleh. Kemudian dari sisi publikasi atau periklanan, itu tadi wajib memasang papan nama praktek seperti yang saya contohkan di depan tadi. Kemudian di sini tidak boleh melakukan publikasi dan iklan. Ini hampir sama ya, yang di klinik juga demikian. Nah, ini beberapa perbedaan dalam sistem pengawasan antara empiris dengan integrasi. Kalau di sini praktisi penyiar tradisional dia memiliki STPT ya. Kemudian pelayanannya aman, bermanfaat dan rasional, dilakukan di panti sehat, memasang papan nama dan menggunakan APD. Syukur-syukur ada APD ya. Kemudian larangan-larangannya tidak bertentangan dengan norma, tidak bertentangan dengan program pemerintah, dilarang menggunakan alat atau penunjang diagnostik yang arahnya kepada kedokteran modern, kemudian tidak melakukan tindakan invasif. Kemudian pembinaan dan pengawasan, ini PP 103 tahun 2014, ini dilakukan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Menteri, tapi nanti Menteri melimpahkan wewenangnya kepada gubernur dan atau bupati atau wali kota. Nah, bentuk pembinaannya nanti bisa pendayagunaan nakestrat, ya, pembiayaan, pemberdayaan masyarakat atau KIE. Nah, dalam hal ini nanti yang melakukan di dataran teknisnya itu adalah bersama-sama dengan puskesmas. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan praktek di sini itu harus banyak berinteraksi dengan puskesmas ya. Nah, ini Permenkes nomor 8 tahun 2014 tentang pelayanan SPA. Ya, SPA ini masuk dalam kategori kesehatan tradisional empiris ya. Ini Permenkesnya nomor 8 2014 tentang SPA. Pelayanan SPA adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik ya, dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat, ramuan, terapi aroma, latihan fisik dan seterusnya termasuk musik ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu akan membuat spa itu harus ada unsur air ya, ada unsur musik dan ada unsur aromaterapi. Jadi itu bedanya dengan klinik atau panti sehat tadi. Kalau yang ini harus ada unsur air, unsur musik, dan ada unsur aromaterapi. Nah, Gria Spa ya itu ada 3. Yang dimaksudnya Tirta 1 itu untuk relaksasi. Lalu Tirta 2 itu relaksasi ditambah rejuvenasi ya, perbaikan. Lalu Tirta 3 ditambah revitalisasi. Jadi kalau saya menyarankan bagi Bapak Ibu yang daripada membuat apotek gitulah, ya, yang peraturannya seabrek susahnya gitu, lebih baik diarahkan membuat Gria Spa ini, ya, secara modal tidak terlalu besar dan langsung bisa memilih ke ini Gria Spa Tirta 2 atau Tirta 3 gitu. Seperti itu. Nah, ini SOP pembinaan dan pengawasan penyiar tradisional. Sekali lagi, ini yang melakukan adalah Kementerian Kesehatan, tetapi pelaksanaan di teknisnya ini bersama dengan kepala daerah. Dalam hal ini nanti kemudian kepala daerah menyerahkan
kewenangannya kepada puskesmas. Yang di ujung tombak ini biasanya nanti adalah puskesmas. Nah, adanya asosiasi ini merupakan bagian dari perkumpulan atau merupakan ormas. Yang saya yang pernah pimpin di perkumpulan Griasia Tradisional Indonesia itu adalah suatu perkumpulan ya, suatu perkumpulan. Badan hukumnya adalah perkumpulan. Meskipun ormas juga boleh ya, karena ada peraturan perundang-undangannya di mana ormas boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini kriteria pendaftaran perkumpulan Diatra ya. Kalau kita pengen perkumpulan kita ini didaftarkan ke Kementerian Kesehatan, ini syaratnya adalah ini. Ya, jadi kita harus punya cabang dari memiliki cabang minimal 15% dari jumlah kabupaten atau kota. Jadi kita ada 514 kabupaten kota, berarti ada 15%-nya. Berarti kalau 20%-nya itu ya sekitar berapa itu? 100 ya. Sekitar 100-an. Itu. Ini persyaratannya ya untuk mendaftarkan asosiasi. Saya kemarin mengusulkan ke Pak Aulia agar teman-teman yang belajar herbal bersama Mr. OK Learning itu nanti dihimpun dalam sebuah perkumpulan lah, perkumpulan ahli herbal Indonesia gitulah, supaya nanti bisa membantu dibantu kesulitan-kesulitan yang bersifat birokrasi. Ini syarat-syaratnya di sini. Ini alur permohonan pendaftaran perkumpulan Hatranya. Ya. Jadi ini tinggal memenuhi persyaratan tadi, ini tadi kemudian dikirimkan ke Kementerian Kesehatan gitulah, nanti Kementerian Kesehatan akan meneruskan surat permohonan itu kepada Dirjen Yankes melalui Direktorat Yankestrat, baru nanti ada keputusannya di sana. Nah, perkumpulan penyanyi tradisional itu macam-macam ya, ada yang ramuan, ada yang manual, ada yang energi, olah pikir, atau gabungan dari satu sistem. Jadi kita yang Pergisti itu memang belum terdaftar di Kemenkes, tapi sudah terdaftar sebagai perkumpulan di Kemenkumham. Ini ada sanksi administrasinya ketika tidak memenuhi syarat, nanti mulai dari teguran lisan tertulis sampai dicabut izinnya. Jadi omong kosong kalau sanksinya adalah di penjara, tidak ada di sini. Ya, jadi Bapak Ibu ditakut-takuti aja itu, nanti bisa dipenjara gitu. Enggak ada. Aturannya ini pasal 83, 84, ini hanya ditegur, kasih teguran, misalkan dia melakukan kesalahan tadi, terus nanti sampai tulisan di teguran tertulis, kemudian dicabut izinnya, cuma begitu. Jadi nggak sampai dibawa ke masalah ranah hukum. Baik, saya masuk ke sini dulu, ini kelembagaannya sebelum saya masuk ke teori kontennya. Mungkin kita diskusikan dulu Pak Aulia, silakan. Baik, Pak. Oke, dari pemaparan tadi Pak Kin tentang klinik dan kecantikan ya, jadi mungkin teman-teman semua atau rekan sejawat semua ada sedikit gambaran ya. Jadi memang selain pojok herbal kita juga bisa ambil kesempatan di klinik dan kecantikan. Oke, mungkin dari pemaparan tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan kami beri kesempatan kepada peserta semuanya. Siapa yang ingin bertanya? Pemaparan tadi. Bisa raise hand atau dengan ini langsung unmute mic-nya bagi yang ingin bertanya.
Silakan Bapak Ibu. Ini kesempatan ya daripada jenengan kuliah lagi di S1. Memang Bu Eka mungkin Bu Eka. Pak, ya. Ini Pak, kalau misalnya kita mau mengembangkan klinik kecantikan, saya kan bekerja di Puskesmas juga nih Pak. Terus cuman ada yang kami tuh ada bagian yang memang bagian toga, kebetulan yang toga saya yang pegang. Terus yang hatranya ini dokter yang pegang Pak. Jadi tuh kadang kalau misalnya bekerja sama gitu gimana ya Pak ya? Kalau antara puskesmas dengan klinik kecantikan yang mungkin yang di daerah kami, wilayah kerja kami gitu. Mbak Eka itu kerja di mana? Puskesmas? Di puskesmas Pak. Puskesmas ya? Iya. Daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Ya artinya gini, sebetulnya puskesmas itu bertanggung jawab terhadap, kalau menurut struktur organisasi tadi, yang bertanggung jawab itu melakukan pembinaan terhadap penyiar tradisional atau praktisi kesehatan tradisional empiris, itu adalah puskesmas. Itu. Tadi saya belum begitu jelas maksudnya, ya memang karena puskesmas itu yang bertanggung jawab kan biasanya dokter. Ya. Hatranya kami itu Pak dipegang oleh hatra dengan akupuntur itu yang dapat pelatihan tuh kalau di puskesmas perawat Pak sama dokter. Jadi saya kedapatannya di bagian toga Pak. Toganya. Ya, ya. Ya, maksudnya problemnya di mana Bu Eka? Kalau kita ingin untuk menjalin kerjasama gitu Pak dengan misalnya dengan hatra atau urut itu Pak, tapi kan yang turun ke lapangan itu kan ini dokter sama perawatnya Pak. Jadi saya cuman di toganya aja sih Pak. Ini perlu saya klarifikasi dulu. Kalau mau membuka spa ya, itu izin tenaganya itu pakai STPT. Kalau spa itu. Ya, STPT tadi kan jelas. STPT berarti dia harus punya asosiasi yang menaungi. Kemudian dia punya rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Ya, rekomendasi dari Dinas Kesehatan itu sebetulnya nanti turunnya adalah dari puskesmas yang mengajukan lewat puskesmas gitu loh. Oh, iya. Jadi seperti itu. Jadi ini posisinya Mbak Eka itu mau praktek di puskesmas, buka praktek di puskesmas atau mau buka praktek mandiri gitu loh maksudnya. Saya itu. Mau buka praktek mandiri, cuman kayaknya agak susah izinnya ya Pak ya. Kalau mau buka praktek mandiri ya tadi persyaratannya ini nggak ada kaitannya dengan si dokter tadi itu nggak ada. Kan ini kan izin spanya itu melekat tadi itu loh, ada yang kelompok, ada yang individu. Kalau mau individu ya berarti tetap pakai STPT individu. Nah, STPT individu itu mengajukannya Mbak Eka nanti nyari siapa yang perkumpulan yang merekomendasikan. Kalau biasanya sih kalau lewat ramuan itu biasanya Aspetri nanti. Kalau ramuan. Ya, untuk mendapatkan STPT. Tapi kalau khusus untuk spa itu ada sendiri namanya ASTI, Asosiasi Spa Terapis Indonesia. Jadi Mbak Eka cari saya kantor perwakilannya ada nggak di daerah sana, ASTI. Nah, ASTI inilah nanti yang merekomendasikan untuk mendapatkan STPT gitu.
Oke, Pak. Seperti itu. Makasih, Pak. Eka. Ya, ini ya Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Oke. Jadi Mbak Eka ini ternyata di Puskesmas juga ya Mbak Eka ya. Tapi untuk hatranya sudah jalan ya Mbak Eka ya. Hatranya udah jalan, Mas. Toganya juga udah jalan. Cuma praktek untuk integrasi prakteknya belum ada. Iya, gitu. Prakteknya belum ada. Mungkin SDM-nya Mbak yang nggak ada. Iya sih Mas. DM-nya kalau di apotek emang cuman berdua saya tuh Mas. Ini saya lagi isolasi. Oh. Ya. Jadi karena memang minggu kemarin itu memang kita melobi beberapa puskesmas untuk membuka layanan obat tradisional ya. Ini yang sudah MOU dengan kita itu dalam tahap MOU itu puskesmas di daerah Boyolali. Jadi ada sentra kesehatan tradisional di situ. Jadi nanti ada fisioterapis dan herbal di situ. Nah, mungkin nanti bisa dicontoh oleh beberapa puskesmas yang ada gitu. Nah, jadi kita juga lagi sedang membuat program pionir pelayanan obat tradisional di puskesmas. Gitu. Ya, jadi kemudian kemarin juga ada puskesmas yang minta kita untuk melakukan sosialisasi tentang herbal. Jadi ada satu daerah yang beberapa hatranya itu misalkan dukun bayi, kemudian ada pengobat tradisional yang belum memiliki STPT gitu. Nah, kita diminta untuk mendampingi, memberikan pelatihan sampai mereka mendapatkan STPT. Mungkin kalau di Mbak Eka itu kan sudah jalan gitu ya, kan tinggal pembinaan saja. Nah, kalau yang ini itu dalam tahap menuju ke situ. Oke, barangkali ada yang lain. Mas. Siap. Ada yang lain selain Mbak Eka? Silakan. Pak Aul, yang perlu dicatat tadi bahwa karena perubahan pola penyakitnya itu dari infektif kepada penyakit non-infektif, mestinya pola pelayanannya juga mestinya dominan berubah gitu. Dari yang konvensional menuju kepada yang tradisional justru atau intervensi herbal. Tapi yang terjadi tidak, malah semakin menggila pelayanan yang konvensional sehingga banyak efek samping yang justru malah memperparah kondisi. Karena yang namanya penyakit degeneratif metabolik itu kan pengobatannya biasanya jangka panjang. Nah, jangka panjang itu dampaknya itu besar. Itu dampak efeknya maksudnya. Kalau dia jangka panjang terus ya apa diberi itu terus itu, sehingga masyarakat itu juga udah mulai bosan dikasih obat jantung jumlahnya 5 sampai mati gitu. Nah, sampai kapan dok? Ya sampai mati gitu. Oke, ada yang lain? Mbak Rosa ini, Mbak Rosa Kumala mungkin? Halo, Mbak Rosa? Ini kita bicara di kelembagaannya dulu ya, karena saya kira banyak yang belum paham masalah kelembagaannya ini. Jadi bingung gitu. Nah, kita bicara di kelembagaan, apakah ini ada masalah atau tidak gitu. Jadi monggo yang belum paham bisa ditanyakan. Ya kalau sudah paham kita lanjutkan gitu aja Pak Aul. Oke, siap. Mbak, saya kasih kesempatan Mbak Rosa mungkin ingin bertanya terlebih dahulu. Ini kemarin dari Jambi Pak, habis pelatihan petani kopi. Mbak Rosa Kumala. Ya. Oke Pak. Sepertinya masih nyuci pakaian belum selesai Pak. Iya Pak, silakan dilanjut dulu Pak. Ya. Dilanjut. Oke. Setelah kita bicara tentang kelembagaannya, ya institusinya gitu atau
rumahnya gitu. Sekarang kita bicara dalamannya gitulah ya. Dalamannya. Yang pertama, ketika kita bicara tentang aromaterapi, spa tadi, kriya spa atau beauty spa, itu yang harus diketahui dalamannya itu aromaterapi gitu. Jadi kalau kita mau membuat spa, ya itu harus ada 3 unsur tadi yang saya sampaikan. Harus ada musik, harus ada unsur air, dan ada unsur bau-bauan atau aroma, ya, aromaterapi. Kenapa? Karena konsep mereka di dalam pengobatannya itu menggunakan logika soul, body, and mind gitu. Jadi yang diolah tidak hanya fisiknya, tapi juga fisik itu badinya ya, tapi juga jiwa ya dan pikiran. Maka apa yang bisa mempengaruhi ketiganya itu ya selain dilakukan intervensi secara fisik misalkan dengan pemijatan gitu ya, tapi juga diberikan bunyi-bunyian musik yang alunannya itu ritmis gitu ya, bukan musik hard rock gitu kan, nanti mah tambah ambiar itu nanti pikirannya itu. Jadi yang membuat rileks seperti itu, menjadi hatinya lebih tenang, begitulah itu konsep kriya spa itu seperti itu. Nah, nanti cara mengaplikasikannya itu bisa dengan cara dihirup, inhalasi, misalkan seperti lilin, ya, diffuser, atau dengan cara diminum seperti ramuan-ramuan herbal, ramuan tradisional gitu ya. Atau dengan cara dikompres, ya. Ini yang dikompres ini sangat terkenal ya. Bowling kompres di Thailand. Waktu saya kunjungan di Prince Songkhla University, Thailand, itu mereka menerapkan konsep dengan menggunakan kompres, bentuknya itu kumpulan dari rempah-rempah itu dibungkus menggunakan kain kasa double 3 gitu. Kemudian diikat pada suatu pegangan kayu, lalu nanti makainya adalah dikukus gitu, baru di kompreskan pada bagian tubuh gitu. Ini yang kriya spa di sana seperti itu. Kemudian dengan cara pemijatan ya, pemijatan spa itu ada SOP-nya berbeda dengan pijat tradisional, berbeda dengan pijat refleksi, berbeda dengan pijat titik topong ya, totok punggung gitu. Mereka membuat atau mempunyai 2 aliran ya. Pertama Thai massage, aliran Thailand ya, dan Swedish massage, aliran Swedia. Kebetulan saya yang mengambil kursusnya yang Swedish ya. Yang Swedish massage. Jadi cara urutan mijatnya di dalam pelayanannya ini agak berbeda urutannya dengan dengan pemijatan yang lain. Jadi dia ada istilahnya itu alur SOP memijatnya. Ya, istilah-istilahnya juga khas untuk yang Swedish massage itu. Kemudian ada penyegar ruangan, ya semacam diffuser atau bisa juga lilin aromaterapi gitu. Lalu ada pelayanan bisa juga dengan mandi aroma, ya, mandi kembang. Ini Pak Aul ini harus sekali-kali mencoba ini mandi kembang ini kayak apa itu. Nah, karena aromaterapi, maka Bapak Ibu yang ingin mendalami bidang ini sebaiknya belajar banyak tentang minyak-minyak atsiri, karena semua komponennya nanti hanya ini ya yang dipakai. Agak berbeda memang dengan yang klinik atau yang kriya sehat. Yang kecantikan, kriya kecantikan atau beauty spa ini lebih banyak ke minyak-minyak esensial ini. Ya. Lalu Bapak Ibu juga nanti harus belajar tentang cara memblendingnya atau mencampurkan. Ini ada rumusnya. Ya, kalau minyak itu ya, itu didasarkan dibagi menjadi 3 klaster ini. Ada yang base note, middle note, top note. Kayak kita main musik gitu ya. Itu kan ada musik note rendah, note dasar gitu, tengah dan tinggi. Nah, minyak juga begitu, dasarnya volatilitasnya. Volatilitasnya atau kekuatan mudah dan tidaknya dia menguap. Nah, ini sudah dikelompokkan seperti ini.
Nah, nanti mencampurkannya itu dengan pola 30-50-20. Ini secara generik ya. Nanti secara custom Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri atau improvisasi sendiri. Tapi secara umum bagi peracik aromaterapi pemula sebaiknya pakai rumusan ini 30-50-20 ya. Nah, ini blending. Kemudian namanya blending berarti Bapak Ibu harus menguasai berbagai minyak atsiri tadi. Saya sarankan kalau tadi herbal mulai dari 11 ya, kalau minyak atsiri mulai dari 10 ya. 10 aja yang paling banyak dipakai di Indonesia. Tapi yang database yang di pasaran itu ada 200-an jenis minyak atsiri. Ya, kalau herbal tadi berapa? 300. Yang paling banyak 300, 400, 500 jos sudah jadi master herbal itu udah. Aromaterapi bisa, yang non aromaterapi juga bisa gitu ya. Nah, ini caranya membuat formula konsentrasinya nanti seperti ini. Nah, jarang kita menggunakan atau memakai minyak atsiri secara langsung karena minyak atsiri itu bersifat sensitif atau iritatif ya, mengiritasi jaringan. Jadi dia harus diencerkan dengan yang namanya carrier. Carrier itu bisa menggunakan minyak-minyak pembawa istilahnya, itu dari minyak-minyak nabati. Ini contoh beberapa jenis minyak atsiri yang harus Bapak Ibu kuasai ya. Yang umum aja yang banyak dipakai lavender ya, eukaliptus, peppermint, kemudian lemongrass ini serai ya. Kemudian tea tree oil ya. Kemudian turmeric ini kunyit ya, basil ini kemangi. Itu aja yang dulu dikuasai di awal gitu. Lalu jenis carrier oilnya ini banyak sekali juga carrier oil ya, minyak pembawanya. Sekali lagi jangan pernah menggunakan minyak atsiri dalam konsentrasi murni 100%, itu nanti iritatif, kulitnya itu panas ya, gatal-gatal dan sebagainya itu. Tapi tambahkan dengan berbagai ini minyak pembawa, ini bisa dari minyak apokat gitu ya, VCO dan seterusnya. Yang jelas pilih karakter kulit dari klien kita ini, apakah dia jenis kulit dry and sensitif, kulitnya dry dan sensitif, kering dan sensitif. Ini contoh minyak pembawanya nanti dari aprikot ya, dari almond, dari green coffee, jojoba. Ini jenis kulit yang bagus untuk tipe kulit sensitif dan kering. Kalau yang kulitnya berminyak, biasanya ini nanti mudah kita temukan, contohnya dia banyak jerawatnya. Nanti ini jenis ininya, jenis minyak pembawanya ada evening primrose oil. Ini semuanya ada di pasaran, ada ya, beli ininya minyak pembawanya ini. Ya, ini contoh. Nah, khusus untuk yang produk yang nanti misalkan pengembangannya kan spa beauty spa gitu. Terus ada mom and baby spa. Nah, berarti kita menyediakan minyak khusus untuk anak-anak. Bahkan masih bayi inyik-inyik gitu ya, masih bayi kecil itu. Ini jenisnya sunflower ya. Kemudian ada olive oil, minyak zaitun. Ini pas untuk anak-anak yang masih bayi, kulitnya kan sensitif banget gitu. Nggak seperti kulitnya Pak Aul itu, kulit badak namanya. Nah, ini contohnya ya. Silakan dikuasai carrier oilnya untuk membuat blending atau pencampuran dengan minyak ininya. Nah, ini contoh peluang bisnis yang berikutnya. Mom and baby spa gitu. Ini kalau ini dibuka, waduh, ini tambang duit ini ya, katanya duit itu nggak penting, yang penting uang gitu, sama aja ya. Ini pasar potensial ini, ibu-ibu yang sedang hamil kayak gini kan butuh perawatan juga ya, sejak masa kehamilan dia mengalami morning sick misalkan atau mudah capek, nah itu kita berikan perawatan di sini ya. Nah ini dulu ada pertanyaan. Saya coba putus-putus supaya bisa dipahami. Silakan Pak Aul. Siap. Oke, silakan.
Ini kayaknya sambil pada nyuci loh Pak Ken. Iya. Ya kan ibu-ibu kan. Share screen-nya di off dulu Pak Ken. Ini ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu semuanya? Saya mau nanya. Halo? Ya, silakan. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran, Bu. Oh, ya. Perkenalkan, saya Fahriya Hayati dari Banjarmasin. Yang mau saya tanyakan, kan kalau buka spa kayak gitu, ada essential oil, bla 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 segala macam. Nah, apakah produk yang kita gunakan dalam spa kita itu harus kita daftarkan ke BPOM dulu, atau bisa aja tanpa BPOM? Dan kalau bisa tanpa BPOM, apa parameter-parameternya dia bisa tanpa BPOM, dan apa harus bisa gitu? Karena saya lihat produk-produk kecantikan itu ada yang bisa tanpa BPOM dan dipasarkan, dan ada yang kayak pakai BPOM kayak gitu-gitu. Agak kurang ngerti di situ. Oke. Iya Pak Ken, ini tentang Ginedar berarti ya Pak Ken. Ya, silakan. Ya, kalau sudah punya layanan spa ya dipakai di spa sendiri ya langsung meracik di situ bisa, tidak perlu pakai izin atau badan POM. Tapi kalau akan dijual di luar juga, nah itu baru harus diurus itu badan POM-nya. Jadi misalkan ini kita sediakan bahan bakunya semuanya ya, semuanya sudah komplit tuh, minyak-minyak tadi, minyak asirinya, terus basis oilnya atau carrier oilnya juga sudah siap, ya sudah langsung kita racik di situ, kita pakai hari itu untuk memijat dan sebagainya, dan seterusnya, itu tidak perlu pakai izin. Seperti itu ya Mbak Fahriza. Ini lulusan UAD apa? Iya Pak, saya lulusan UAD angkatan 2014. Halo? Angkatan sama saya berarti Pak. Ya. Sama ini lagi Pak, kalau saya lebih concern ke jual produk gitu sih. Kan kalau carrier oil, minyak-minyak asiri kayak gitu, kalau kita beli mestinya kalau didaftarkan ke BPOM harus ada COE sama MSDS-nya juga ya? Ya, kalau itu standar kualitas, mestinya kita kalau mau membeli produk, ya kita minta bukti kualitasnya apa. Saya juga demikian ketika membeli minyak asli, saya minta COE-nya. Gitu loh. Jadi COE itu kewajiban dari si produsen, bukan kewajiban kita, pembeli, bukan. Pembeli berhak mendapatkan COE-nya. Itu. Ya, terus yang mengeluarkan COE adalah pihak yang memproduksi. Jadi kalau Fahriah pengen pengen mengambil pengen menggunakan minyaknya, ya minta sama si produsennya, saya pokoknya mau beli kalau ada COE-nya gitu. Itu pertanggungjawaban kita kepada pasien kita bahwa produk yang kita gunakan ini sudah memiliki standar mutu sesuai dengan ketentuan. Kayak misalkan jahe ya, minyak jahe itu biasanya Zingi brand. CO-nya Zingi brand-nya tidak kurang dari 15% misalkan, itu yang memenuhi standar. Kemudian petkoli ya, petkoli atau minyak nilam itu standar CO-nya tidak mengandung petkoli alkohol tidak kurang dari 10%. Nah, seperti itu. Itu kita minta dari produsennya, Fahriya. Oh, gitu. Maaf Pak, kalau saya menanyakan terkait persyaratan untuk kita mendaftarkan produk kecantikan ke BPOM, itu keluar dari topik nggak ya? Ini nanti lewatnya itu notifikasi. Jadi produk aromaterapi itu tetap konteksnya masuknya dalam konteks produk kosmetik. Jadi nanti tetap NA ya, NA notifikasi. Ya, jadi kalau mau memproduksi sendiri berarti harus punya fasilitas CPKB. Nih anunya habis ya. CPKB gitu. Nah, daripada kita harus mengurus CPKB-nya dulu kelamaan, mendingan kita maklon ke perusahaan-perusahaan kosmetik yang sudah memiliki CPKB gitu loh. Jadi nanti mereka yang
kan. Oh, berarti kalau kita mau bikin produk sendiri, mending maklun ya Pak. Soalnya yang saya Ya. tahu sendiri kayak bikin sabun natural gitu loh Pak. Iya, mendingan maklun. Ya. Ya mendingan maklun, kecuali kalau mau tadi dipakai sendiri di spanya itu nggak perlu. Kan tadi saya tanyakan, makanya ini orientasi diskusi kita saat ini orientasinya adalah kegiatan spanya, bukan ke pembuatan produk aromaterapinya. Tapi kalau pertanyaannya adalah kalau mau dibuat produk aromaterapinya, katakanlah minyak aromaterapi, ya berarti harus lewat persyaratan CPKB lalu notifikasi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Monggo Pak Aul, masih ada enggak ini? Sudah punya formulasi itu berarti Pak. Enggak itu. Ya, jadi memang disarankan ketika kita merintis itu memang cara cepat untuk kita punya produk dengan maklun ya, dengan maklun. Cuma memang biasanya di maklun itu paling tidak 1000 pieces untuk ini apa suatu industri bisa melakukan maklun gitu. Cuma kita memang tidak ribet di pengurusan uangnya gitu. Jadi buat teman-teman yang atau rekan support yang punya formula itu nanti tinggal formulanya dikasih, kemudian biasanya untuk POM TR dan sebagainya itu sudah diurus sama POM A, bukan POM TR Pak, NA kalau aromaterapi kosmetik. Ini untuk yang Pak, untuk yang obat tradisional maksudnya Pak. Oh ya, tradisional TR ya. Nah TR itu NA itu lebih cepat, hanya sekitar 2-3 minggu, sekitar 1 bulan sudah selesai. Ya. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Ini Mas Surya kayaknya baru bergabung ini Pak. Mungkin pengen buka spa juga Pak. Nanti jadi kalau saya ke Banjarmasin bisa mandi lupa ke Bang Tujuh Rupa. Salam. Saya udah ikut dari awal tadi Mas Aul. Oh. Udah dari awal tadi Pak Surya ini. Standby. Mau sharing aja Pak Din dan Mas Aul. Saya 5 tahun yang lalu sudah pernah buka spa. Awal mula buka refleksi, habis itu plus spa gitu. Pak Ibu baby, pre-wedding juga, postpartus juga. Nah, pengalaman saya dulu kendalanya itu ini Pak, pembajakan. Jadi saya kan sudah istilahnya sudah effort training anak-anak ya, sudah pada pinter, dibajaklah oleh sarana yang lain seperti itu kira-kira. Halo Pak Surya, caranya, Pak Surya harus banyak diskusi dengan saya terkait dengan kekayaan industri, industrial property. Enggak apa-apa dibajak biar dia nanti Pak Surya tinggal menikmati royaltinya gitu aja Pak. Itu ya, kalau sudah tahu. Waktu itu belum tahu Pak. Ya. Nah makanya Mr. OK Learning itu akan mendampingi all out tadi saya bilang. Akan memberi pelatihan nanti bagaimana seorang pelaku usaha itu mengenal dunia industrial property. Kebetulan saya sendiri mendapatkan pengetahuannya langsung dari negaranya yang concern itu, Jepang. Dari Jepang saya di training langsung tentang kekayaan industri itu. Jadi nggak apa-apa dibaca aja silahkan gitu, monggo. Kita ketawa-ketiwi aja, begitu sudah berkembang, Pak, jenengan harus bayar ke saya 1,5 miliar. Loh kok bisa lah ini? Sudah saya daftarkan ke industrinya, jenengan baca. Kalau nggak mau ya udah dinaikkan ke ranah hukum, nanti kena lebih besar lagi, ya gitu aja. Gitu Pak. Iya Pak. Mas Surya, sebetulnya gini Pak, itulah yang saya maksudkan. Kadang pengusaha itu nggak fair, ya kan? Nggak fairnya itu dia mau main belakang, untung dinikmati sendiri, tapi dia nggak mau repot-repot, training lah, mau ini nggak mau repot-repot itu. Maka kita pengusaha juga harus tahu Pak, menutup pintu kunci-kunci seperti itu. Diantisipasi maksud saya.
Nah, yang mengantisipasi itu adalah industrial property namanya. Industrial property system. Nanti Pak Pak Surya tinggal menikmati royalti saja. Silahkan Pak, kalau mau dipakai misalkan, nanti saya tinggal sekian persen gitu. Iya. Nah, seperti itu. Jadi jangan mundur Pak kalau ada kasus seperti itu. Saya malah ini kesempatan gitu. Itu pembajakannya di apa Mas Surya? Apa dibajak maksudnya? Biasanya kan gini, ada orang yang punya modal lah gitu kan ya. Jadi dia terapi di tempat kita. Nah, mungkin pasti kan gitu dia ada timnya gitu turun ya. Oh, ini enak, ini anaknya bagus gitu loh, pintar misalkan ya. Nah, nanti ditawarin kan, itu ditawarkan di tempatnya dia. Nah, ya itu tadi yang istilahnya yang sudah kita bina, yang sudah bagus gitu diambil orang gitu. Diam-diam. D-nya yang diambil ya. Iya. Pak Surya. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi gini Pak Surya, itu kan berarti yang itu namanya sabotase ya. Dalam bisnis itu hal yang biasa seperti itu. Cuma si anak ini mendapatkan formulanya atau bentuk formulanya itu yang diproteksi di formulanya gitu loh Pak Surya. Okay. Gitu. Jadi ketika anak ini dibajak kan dia pengetahuannya ya itu aja formula itu. Iya. Kan gitu. Nah, nanti kita buktikan di pengadilan misalkan kalau kasusnya akan dinaikkan. Tapi yang jelas formulanya sudah diproteksi loh ini ya. Kalau belum ya sudah bablas itu Pak. Orang mau sawonge itu sak formulanya bablas itu. Itu Pak Surya. Kalau yang tadi saya jelaskan tadi itu kan generik 30, 50, 20 itu silahkan itu mau dicoba. Tapi begitu di otak-atik katakanlah Pak Surya dapat tidak dengan komposisi itu tapi hasilnya bagus sekali. Nah, itu yang saya maksud industrial property-nya itu. Kalau yang tadi barusan saya sampaikan, ya saya nggak akan nuntut lah. Misalkan Mbak Eka membuat komposisinya 30, 50, 20, terus bilang, ini komposisinya pakai ini. Bukan, itu cari ilmu dimanapun akan dapat ilmu seperti itu. Tapi ketika nanti di otak-atik ketemu tidak pas 30, ternyata cuma 25,3 dan seterusnya. Nah, yang seperti itu tuh yang industrial property Pak Surya. Gitu. Berarti sekarang udah tutup Mas Surya? Masih, cuman untuk pelayanan spanya sudah stop. Saya ganti klinik ya, ada skincare gitu. Kalau dulu kan belum klinik, masih apotik. Cuman karena ada space ruang, itu saya manfaatkan untuk pelayanan spa tadi. Jadi yang dibajak tuh sih bukan ke produknya sih, saya kayak pakai produk yang ada di pasaran. Cuman terapisnya yang diambil gitu ya. Ada yang diambil istri gitu loh Pak. Ya. Ya kalau itu ya wajar lah Pak, dunia bisnis seperti itu. Atau dia ditawari yang lebih tinggi, misalkan kamu tak gaji 2 kali lipat ya, seperti itu wajar kalau itu Pak. Okay. Kalau skill seperti itu nggak bisa di ini Pak, maksudnya ya itu masalah etika kalau antar ini aja lah. Tapi ya dimanapun itu terjadi kalau itu. Yang saya maksudkan tadi adalah si formulasinya atau di sisi teknik. Kalau Pak Surya punya teknik, nah itu bisa. Tapi kalau orangnya yang dipatenkan nanti malah gimana istri kita dipatenkan sendiri gitu. Jadi gitu Pak Surya. Ya, masukkan aja. Makasih Pak King. Ya, sama. Sudah semua Pak Aul? Pak Dokter, izin Pak Dokter. Oh ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Farid. Saya hari ini ada di lokasi Taman Herba Sawangan Pak. Di belakang nih lihat. Kemungkinan nanti bisa tempat itu Pak, spa dari teman-teman karena ini ada lokasi yang cukup bagus. Link materinya nanti di share ya, di foto ya nah.
Kira-kira bagaimana Pak untuk yang sepatu sendiri ruangannya seberapa banyak Pak dan berapa bagian untuk ruangan spanya Pak? Terima kasih Pak. Ya, kalau spa itu fleksibel ya Pak, fleksibel. Jadi dia tidak ditentukan dari itunya, tapi yang jelas ada 3 unsur tadi. Ada unsur air, unsur musik, dan unsur aroma atau bau-bauan tadi. Intinya cuma di situ Pak Farid. Kemudian jenis pelayanannya, nah itu juga yang perlu didetailkan atau diberikan. Misalkan layanan tadi ada pijat relaksasi, misalkan seperti itu. Kemudian ada ratus barangkali ya, ratus. Kemudian ada mandi kembang misalkan. Jenis layanannya itu yang nanti nah yang jelas yang tidak kalah penting adalah memahami spa itu ada 3 kategori tadi, ada yang Terta 1, Terta 2, Terta 3 gitu. Nah, ini yang mau dibuat yang berapa? Yang paling simpel ya Terta 1, itu paling simpel ya. Sederhana gitu. Tapi kalau Terta 3 itu jelas lebih kompleks. Intinya seperti itu Pak Farid. Iya Pak. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama Pak Farid. Pak Farid, lanjut, itu kalau saya melihat itu malah cocoknya jadi ini kafe herbal tourism itu Pak. Nanti dikombin sama spa gitu Pak. Itu udah berapa hektar itu Pak Darmawan? Pak Farid. Ini ada 3 hektar Pak. Wah, itu cocok itu 3 buat hektar. Teman-teman bisa kopi darat Pak di sini Pak. Teman-teman bisa kopi darat. Kita kasih fasilitas di sini. Ada penginapan, ada aula, ada mancing. Itu tinggal dikasih Pak, tanaman obat, kemudian gerai jamu, itu udah banyak itu Pak pengunjungnya nanti Pak. Ini salah satunya Pak, bisa lihat. Oke. Oh iya itu. Ini ada juga nih daun salam. Berarti memang sudah terkonsep situ ya Pak ya? Udah terkonsep. Ketik aja Taman Herbal Insani. Oke. Di Sawangan, Depok. Nanti kalau teman-teman mau kopi darat, hubungi saya aja, nanti saya akan berikan fasilitas yang cukup lah untuk di sini. Bisa menjadikan tempat rekreasi, tempat-tempat yang lainnya. Silakan. Siap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya lanjut aja ya Pak. Oke, ya Pak, lanjut Pak. Nah sekarang survei yang dilakukan oleh oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa rata-rata proses dari suatu terapi holistik itu tidak hanya dengan satu metode ya, tapi dia menggunakan metode-metode kombinasi. Ini contoh ramuan ya herbal, katakanlah terapi herbal dikombinasi dengan pijat, dengan spiritual, akupunktur dan sebagainya. Nah, di dalam konteks klinik atau klinik holistik atau spa itu juga mestinya harus mengkombinasikan berbagai teknik itu. Nah, saya mengembangkan sebuah model teknik pemijatan yang namanya doubling touch. Ya, doubling touch ini istilah saya sendiri ya. Setelah saya mengikuti pelatihan di Asosiasi Spa Terapi Indonesia, yaitu Swedish Massage, kemudian saya coba kembangkan ini. Sebetulnya ini dasar-dasarnya pemijatan dari spa ya. Tapi komponen bahan yang dipijatkan itu adalah suatu nano emulsi gitu aja intinya. Mengapa? Karena saya definisikan seperti ini. Jadi teknik pemijatan untuk meningkatkan sirkulasi darah pada kulit ya dengan cara vasodilatasi pembuluh darah sehingga tercapai oksigenasi
dan meresapkan fitomolekul, dalam hal ini ada nanoemulsi tadi berbasis fitomolekul berbasis nanoemulsi dengan cara transdermal atau menembus kulit sehingga mencapai pembuluh darah. Ini yang saya katakan nanti terapi masa depan itu nggak pakai oral ataupun nggak pakai suntik, nanti pakainya adalah dengan topikal gitu. Nah ini nanti teknik pemijatannya seperti ini. Berbagai cara-cara mijatnya, jadi nggak ada salahnya juga sih ya apoteker belajar mijit gitu, ya betul ya Mbak Eka ya. Nanti spamnya tambah sayang ya Mbak Eka, kalau dipijit terus gitu. Biasanya kalau tambah sayang itu duitnya mudah keluar gitu, kayaknya gitu Mbak Eka. Nah kita lihat struktur anatomi kulit kita ini seperti ini ya, ini struktur kulit kita. Jadi kalau ada suatu komponen mau nembus ke dalam kulit kita, ini ada tahapannya. Ya, ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama nembus epidermis dulu, dermis, subkutan, baru masuk di pembuluh darah. Nah, kita inginkan pembuluh darah kita itu ketika kita pijat itu kita siapkan dulu supaya vasodilatasi, supaya terjadi konsentrasi darah di daerah itu yang kita unyel-unyel, istilahnya yang kita lakukan pemijatan di situ. Itu. Nah, nanti kalau ini gambar aslinya, ini pembuluh darah yang tidak atau belum vasodilatasi, ini yang sudah dilatasi ukurannya sangat berbeda. Terjadi pelebaran pada pembuluh darah yang vasodilatasi, akibatnya nanti di situ oksigen itu lebih mudah mencapai di daerah-daerah tadi bawah kulit tadi ya. Nah, ini saya mau kasihkan contoh ini ya, ini terapi obesitas. Nah, obesitas. Tapi dengan konsep aromaterapi, ya, spa aromaterapi untuk obesitas gitu kan. Ini ada penelitiannya ya, ada penelitiannya. Yang dikasih ini yang obesitas tuh ukuran sel lemaknya gede-gede itu. Lalu ini yang dikasih obesitas ya, tapi dengan cara injeksi, disuntik gitu, obatnya dimasukkan lewat injeksi atau lewat oral. Lalu ini yang lewat pemijatan, hasilnya bagaimana? Coba dilihat. Ini sungguh mencengangkan ya. Hasilnya sel lemak yang rontok itu lebih banyak yang dilakukan lewat dipijat sambil dimasukkan bahan peluruh lemak itu atau perontok lemak itu. Ini coba, ini ukurannya gede-gede ini. Yang ini yang pakai pemijatan, ini ternyata banyak lemak yang luruh, banyak lemak yang pecah gitu istilahnya. Jadi ini untuk ke depan ini sebetulnya doubling stage ini menjadi solusi terhadap mereka yang bolak-balik diinjeksi gitu, bolak-balik oral gitu. Itu cukup dengan menggunakan ini. Keuntungannya nanti dosis yang diberikan juga lebih kecil karena dia tidak mengalami fase metabolisme di hati, fast metabolism. Jadi itu keuntungannya. Kemudian efek sampingnya juga lebih kecil karena dosisnya kecil, efek sampingnya juga lebih kecil. Ini keuntungan-keuntungan yang nanti. Nah, ini dasarnya apa? Hasil ininya ya, lemak yang yang tersisa yang bisa diluruhkan dari 3 jenis perlakuan tadi, yang diinjeksi, disuntik, kemudian yang dipijat dan dengan menggunakan sebuah katakanlah minyak atau komponen yang kita siapkan di situ mengandung senyawa atau fitomolekul yang bisa meluruhkan lemak. Ternyata yang ini, yang PETS, yang hijau, ini jumlah lemaknya berat badannya yang paling banyak menurun gitu dibandingkan yang tidak menggunakan PETS itu, tidak menggunakan teknik pemijatan. Oke, itu yang kedua. Berikutnya silakan kalau ada pertanyaan. Ini inti-inti yang menjadi keunggulan nanti di pelayanan seperti itu. Silakan. Silakan. Pertanyaannya Mbak Rosa ini Pak tentang prospek ini Pak
yang di chat itu Pak. Prospek spa apakah dalam masa pandemi ini masih prospek atau tidak Pak? Ya, kita main ACDC lah. ACDC itu ya kalau nggak laku layanannya, laku produknya gitu aja. Kalau layanan dia harus datang, ya. Tapi kalau produk yang bisa diantar datang ke sana gitu. Nah, saat ini atau selama masa pandemi kemarin memang spa kena dampak juga, tidak hanya spa, semuanya bisnis, tapi yang sudah hancur ya bisnisnya Pak Aulia itu contohnya, yang wisata, travel itu sudah hancur duluan itu. Ya. Nah, yang spa kena juga, iya kena, tapi produk dari spa itu enggak kena karena dia bisa datang ke konsumennya lewat online dan seterusnya. Maka pertanyaan tadi apakah kalau akan menggunakan spa itu harus diurus izin edarnya? Saya katakan tergantung orientasi gitu loh. Kalau produknya sekaligus untuk dijual di luar ya urus izin lah. Tapi kalau hanya dipakai untuk layanan spa nggak perlu gitu. Monggo silahkan gitu. Karena izin itu sendiri juga ada kompensasi pembiayaan gitu kan. Jadi begitu ya Mbak, sampai itu Rosa. Ya, Rosa Kumala. Ini Mbak. Oke Pak. Gimana Pak? Silahkan, ada pertanyaan lagi. Mbak Iren Kusuma, ini agak kurang jelas pertanyaannya Mbak Iren. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Mbak Iren. Oke. Mbak Iren, apakah mau ditanyakan? Oke Pak Kin, dilanjut. Itu mungkin salah kirim Pak. SEO itu Search Engine Optimization. Jadi itu dalam Google Ads itu mungkin pelatihannya besok itu marketing online itu pelatihan yang digunakan Mr. OK Learning di tahapan berikutnya. Jadi ini pelatihannya itu luar biasa loh Mr. OK Learning ini ya. Mulai dari konsep bahkan industrial property-nya ya, konsep perlindungan patennya, kemudian konsep nanti marketingnya, semuanya itu sampai ke inkubasinya. Waduh ini harus sampai tuntas lah istilahnya gitu. Nah itu SEO itu saya kira itu Search Engine Optimization gitu. Jadi bagaimana caranya biar web kita itu nangkring gitu ketika orang cari Google search, Google searching gitu adanya spa terapi apa gitu muncul terus di awal. Nah itu ada mesinnya yang namanya SEO itu. Saya kira itu pertanyaan Mbak Iren itu. Ya, atau mungkin ini mau ngiklan Pak, mau ngiklan di web atau di Facebook itu Pak, jadi butuh SEO-nya itu apa? Oke, untuk materi nanti kita share ya setelah seperti biasa materi dan video nanti. Ada lagi pertanyaan? Ya baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah acid base homeostasis. Ini yang banyak dikembangkan bahwa penyebab utama dari penyakit itu adalah ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh kita. Ya. Dan kalau kita lihat asam basa itu ditentukan oleh yang nama kulit itu antara 4 sampai 6,5. Urin itu 4,6 sampai 8. Lambung itu agak asam banget tuh kalau lambung, namanya juga di sana ada asam lambung ya, 1,35 sampai 3,5. Kemudian empedu itu 7,6 sampai 8,8. Kenapa kok empedu itu lebih bersifat basa? Karena di sana ada kalsium. Ya, ada kalsiumnya. Kemudian cairan pankreas ini juga 8,8. Kemudian cairan vagina ini lebih cenderung ke asam ya, kurang dari 4,7. Ya, nanti kalau terjadi keputihan ya, banyak keputihan biasanya terganggu pH vagina itu mengalami gangguan di situ.
Kemudian cairan otak itu 7,3, kemudian cairan intraseluler ini cairan di dalam sitoplasma ya. Itu 6,6 sampai 7. Kemudian serum ya pada vena ya di darah kita itu 7,35. Kalau serum pada arteri ya pembuluh darah arteri itu 7,4. Nah, ini semestinya ini dijaga supaya homeostasis tidak mengalami perubahan. Nah, kecenderungannya tubuh kita itu menuju ke asam. Kecenderungannya jarang yang menuju ke basa. Jadi mengalami metabolic acidosis istilahnya. Cenderung asam, ya. Ini beberapa artikel yang coba saya kemukakan. Cara yang pertama adalah ya banyak mengkonsumsi air gitu. Jadi dikatakan 1.500 sampai 2.000 cc atau sekitar 2 liter sehari itu cara untuk mengembalikan homeostasis. Jadi kalau dehidrasi biasanya ya lebih cenderung bersifat asam. Kemudian mengkonsumsi beberapa suplemen. Mengkonsumsi beberapa suplemen terutama seperti magnesium, kemudian kalium ya, kemudian apalagi yang sifat-sifat alkali ya, itu nanti akan mengarah kepada mengembalikan kepada pH normal sesuai dengan standarnya. Nah, inilah yang menyebabkan itu karena apa? Kita banyak mengkonsumsi yang high kalori, yang tinggi gula, itu nanti arahnya metabolisme menjadi asidosis. Kemudian kita banyak mengkonsumsi protein hewani ya yang tinggi. Ini juga akan menyebabkan metabolic acidosis. Kemudian kita kurang konsumsi air, low water. Lalu kita kurang konsumsi serat buah dan sayur. Nah, ini nanti konsekuensinya itu ini gangguannya pada otak ya, kemudian pada jantung ya, dan semuanya ya, akhirnya timbullah berbagai penyakit. Jadi ini yang kemarin Pak Darmawan ya, konsep dengan konsep terapi keseimbangan asam basa itu seperti ini, intinya dikembalikan dengan jenis makanan-makanan yang bisa menurunkan. Nah, parameternya keasaman itu ada 3 parameter yang bisa diukur dan nanti setiap penyelenggara klinik holistik atau klinik holistik kalau ini terutama ya, bukan yang spa karena spa ke arah perawatan ya. Ini harus bisa menghitung namanya NEAP ya, Net Endogenous Acid Production. Itu rumusnya sudah ada 5,4 kali protein ya dibagi potasium atau kalium dikurangi 10,2 gitu. Jadi nanti tinggal mendapatkan datanya dari mana ini? Ya dari laboratorium, berapa kadar potasium atau kalium pada air urinnya gitu. Nanti bisa dihitung net endogenous acid production. Semakin tinggi nilainya menunjukkan keasamannya semakin rendah gitu loh. pH-nya semakin rendah, berarti makin asam dalam tubuh kita itu. Nah, kalau makin asam ya makin mudah kena berbagai penyakit ini tadi. Nah, ini konsekuensinya gangguannya di seluruh sistem organ kita. Atau pakai yang cara kedua, potential renal acid load, ya, PRAL. Ini juga bisa menjadi salah satu parameter. Lalu organic acid, OA, ini juga menjadi parameter gitu. Jadi parameternya itu ada 3. Tapi ini semua didasarkan kalau menggunakan dasar air urin yang digunakan. Karena untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan itu bisa dari air urin, bisa dari air liur, ataupun dari darah. Nah sekarang kan pandemi pakai air liur ya beresiko lah. Maka yang tidak beresiko itu adalah air urin. Kalau darah kan harus melakukan invasi, harus melakukan penyoblosan, misalnya penusukan, injeksi gitu. Jadi yang paling simpel adalah dari urin untuk mengetahui kira-kira tubuh kita ini pH-nya normal ya atau asam. Kalau terlalu asam nggak sehat, terlalu basa juga nggak sehat. Namanya metabolic alkalosis. Alkali itu juga nggak terlalu basa juga nggak sehat.
Yang saya itu yang normal, yang di posisi ini tadi. Posisi yang tengah tadi. Nah, ini. Mana tadi? Nih, PHPA ini ya. Oh, maaf di bawahnya. Nah, ini. Ini yang normal itu di tengah sini posisi. Nah, ini jenis makanan yang menyebabkan ke arah keasaman ya. Ini jenis makanan soft drink itu ke arah keasaman itu. Nah, ini yang ke arah kebasaan. Jadi pepaya, apel ya. Apokat gitu. Jadi kalau misalkan ternyata nanti hasil pemeriksaan net endogenous acid production-nya kita ke arah asam, berarti kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan holistik itu menyarankan konsumsi jenis buahnya yang masuk kategori yang banyak mengandung alkali supaya menaikkan pH-nya menuju alkali gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya alkalinya yang paling kuat, ini jenisnya brokoli. Jadi nanti dilihat, kalau keasamannya terlalu asam banget, ya kasih aja jus brokoli gitu. Atau jus kale, atau jus timun. Ya, itu bisa untuk cepat itu membooster supaya kita bergerak ke arah yang normal ya, ke arah yang normal. Kemudian ini jenis menu yang bisa direkomendasikan, misalkan kondisi pasien yang kita terapi ini kondisinya keasamannya terlalu asam. Nanti kita buatkan menunya gitu, ya seperti itu. Nah ini faktor yang menyebabkan kondisi alkali itu adalah makanan yang fresh, bukan makanan awetan. Kemudian kandungan air yang cukup, terutama yang mengandung komponen alkali seperti potasium atau kalium tadi ya, kemudian konsumsi low in sugar ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula, kemudian sayuran, kemudian banyak mengkonsumsi air dan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung klorofil. Ini untuk membooster ke arah basa gitu ya. Ini cocok untuk mereka yang mengalami metabolic acidosis gitu. Nah, ini sebaliknya ini adalah yang menyebabkan darah kita ini menjadi makin asam gitu ya. Ini contohnya banyak konsumsi gula, banyak konsumsi yeast ya, banyak konsumsi makanan yang difermentasi, banyak konsumsi susu-susu fermentasi ya dan seterusnya, termasuk yang banyak mengandung gluten gitu. Baik, saya kira itu konsepnya yang nanti kita akan terapkan. Terapi-terapi holistik dan juga beauty spa. Jadi ini konsep-konsep yang cukup gampang untuk kita aplikasikan. Terima kasih, kita lanjutkan dengan diskusinya. Silakan Pak Aul. Baik, Pak Gintoko. Ya, tadi sudah dijelaskan ya dari awal tentang klinik dan spa kecantikan ya, baik dari sisi regulasi atau bentuk pelayanan yang ada di dalam dua lini bisnis tersebut ya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua terkait dengan apapun ya yang berhubungan dengan klinik dan spa kecantikan ini. Silakan. Oke, yang ingin bertanya silakan langsung saja untuk mic-nya bisa dihidupkan. Ya, sambil menunggu Pak Aul, jadi saya ingin simpulkan konsep dari suatu bisnis di bidang klinik holistik ataupun di spa beauty ya, itu intinya adalah pertama kita memahami tentang kelembagaannya dulu, regulasi dan kelembagaannya itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu untuk belajar tentang konsep yang harus ada dalam sebuah sehat itu apa. Itu tadi kan harus ada produk aromaterapi atau harus menggunakan aromaterapi. Nah, tadi saya sampaikan aromaterapi itu beraroma itu dari minyak asiri ya, bukan dari fragrance. Fragrance itu kimia. Kayak essence itu kimia, bukan dari itu. Benar-benar kita dari minyak asiri. Maka nanti kalau dilihat
1 cc fragrance dengan 1 cc minyak asiri harganya jauh. Gitu, harganya jauh. Karena memang kita tahu yang fragrance itu kimia, kalau yang minyak asiri itu benar-benar dari alam gitu, disuling namanya. Di tekniknya itu didestilasi salah satunya ya, disuling. Seperti itu. Terus yang kedua, jangan sampai lupa ada teknik yang direkomendasikan dan itu berdasarkan hasil Ristoja, yaitu apa? Pemijatan. Semua terapi yang dikombinasi dengan pemijatan itu salah satunya yang dikembangkan adalah doubling stage itu. Memijat tapi juga memberikan dampak efek terapi. Nah, gitu. Lalu yang ketiga adalah menstabilkan atau menyeimbangkan asam basa dari tubuh kita. Itu nanti bisa dikembangkan sendirilah dari konsep itu sehingga kita bisa mendapatkan penyembuhan yang sifatnya sempurna gitu. Bukan sempurna, paripurna ya. Jadi semua aspek diupayakan gitu untuk dikembalikan pada kondisi normalnya. Saya kira demikian, Pak Aul. Baik. Itu tadi penjelasan dari Pak Kintoko. Mungkin ada yang bertanya. Ibu Tin itu di Kaliurang ya, Bu? Mungkin ada pertanyaan Ibu Tin? Ibu Tin Sri Karyani? Atau siapa bagi monggo yang belum jelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Dari Malang ada Mbak Ike. Mbak Ike mungkin tertarik dengan konsep klinik dan spa kecantikan atau masih mantap di pojok herbal, Mas? Mbak Ike? Ada yang ditanyakan? Atau cukup rekan-rekan semuanya? Oke, mungkin karena ini kebanyakan apoteker Pak Kin, jadi mungkin sudah fokus ke pojok herbal ya, jadi agak ini mungkin nanti diferensiasi produknya ya, pengembangan setelah berjalan di pojok herbal mungkin akan lebih tertarik ke konsep bisnis klinik dan obat tradisional ini. Baik, rekan-rekan semuanya, sekali lagi apakah ada pertanyaan? Saya kira Pak Aul, memang bidang yang sejak kita kuliah pun tidak pernah disentuh ya, masalah-masalah tentang seperti ini. Jangankan kita, mungkin dokter pun juga tidak, karena peraturan ini juga masih baru. Jadi kalau teman-teman apoteker sejawat belum bisa memahami dengan penuh konsep ini ya bisa kita maklumi gitulah. Tapi saya ingin tegaskan, ini peluangnya besar sekali ya, peluangnya besar sekali. Dari sisi regulasi jauh lebih gampang dibandingkan apotek ya. Dari sisi keamanannya juga mungkin lebih aman karena di apotek kan biasanya disamperi polisi dan seterusnya. Ini insya Allah tidak lah ya, gitu. Nah, jadi hanya yang harus kita tekankan, kita mau berusaha sedikit lagi untuk memahami gitu, terutama apoteker-apoteker yang sudah lawas gitu loh. Biasanya kalau belajar hal yang baru kan malas gitulah, udah mapan dengan yang sebelumnya gitu. Padahal ini peluangnya besar sekali peluangnya. Nah seperti itu, maka kita mengajak supaya para apoteker sudah membuka mindsetnya ya, open mind ya, untuk melihat sisi lain. Maka apa yang sampaikan Pak Mr. Oke ini adalah ini memang bisnis anti mainstream. Gak banyak itu apoteker yang paham tentang konsep ini. Saya perlu sampaikan, saya bisa memahami seperti ini karena saya mewakili Dinas Kesehatan Provinsi DIY di Jakarta. Akhirnya kita di training berkali-kali, jadi terus terbuka gitu loh. Kalau saya nggak ikut di situ ya mungkin saya akan sama seperti Bapak Ibu. Taunya ya apotek, ya jualan obat kimia gitu aja. Maka ini kesempatan bagi kita, terutama para apoteker, kebetulan sumber ilmunya juga kita sama, basis
ilmunya, hanya saya kemudian dikembangkan ke anti mainstream gitu aja, akhirnya memiliki konsep yang demikian. Itu saya kira Bapak Ibu. Pak Mas Aul, silakan. Baik, ya. Jika tidak ada pertanyaan, demikian tadi untuk simposium seri ketiga tentang klinik dan spa kecantikan, Bapak Ibu semuanya. Jadi jika Bapak Ibu menginginkan tentang, karena kemarin kita juga dari Pak Kintoko sempat mengadakan pelatihan tentang minyak atsiri ya Pak ya, untuk mixing minyak atsiri untuk pelayanan di spa herbal. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin belajar formulasi atau mixing minyak atsiri, nanti bisa mengikuti kelas-kelas kita. Baik, rekan-rekan semuanya peserta simposium herbal yang saya hormati, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi ketiga ini akan kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk materi nanti akan kami share di grup, dan seperti biasa untuk video akan bagikan melalui link YouTube gitu ya. Jadi, untuk link YouTube bisa di subscribe ya, biar nanti kita bisa melakukan pelatihan gratis ya. Dapat 1.000 Pak Kin. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin. Oke, assalamualaikum. Oke, salam.